Dalam pekan balap MotoGP Jerez Spanyol akhir pekan lalu, Marquez belak-belakan mengakui bahwa diskusi dan negosiasi dengan tim lain sudah dimulai dan lebih dari satu tawaran datang padanya. Namun rumor yang paling santer menyatakan bahwa Ducati ingin meletakkannya di Ducati Lenovo Team. Rumor lain juga menyatakan bahwa Aprilia Racing sedang mengincarnya, mengingat Alex Espargaro sudah memberikan sinyal soal niatan pensiun. Marquez pun mengakui bahwa dirinya memang harus membuktikan bahwa dirinya layak mendapatkan kans emas ini untuk menjadi tandem Pecco Bagnaia di Ducati Lenovo Team pada 2025 nanti. Marquez harus bersaing dengan dua rider Ducati lainnya yang lebih muda. Mereka adalah Enea Bastianini dan Jorge Martin. Martin sendiri sudah dipastikan bakal hengkang dari Pramac. Jika Ducati memilih mempertahankan Bastianini di Lenovo, maka Marquez berpotensi dipindahkan ke Pramac. Lewat marka, Marquez mengakui kehebatan Pramac, mengingat mereka menjadi runner-up MotoGP 2023 bersama Martin dan jadi juara dunia tim. Namun ia menegaskan bahwa membela tim satelit lain bukan prioritasnya. Di sisi lain, Pramac juga sangat santer dikabarkan menjalani negosiasi yang menjanjikan dengan Yamaha, yang saat ini sedang berusaha mendapatkan tim satelit lagi. Jika Pramac benar-benar hengkang ke Yamaha, maka Ducati hanya memiliki VR46 Racing Team dan Gresini Racing sebagai tim satelitnya. Seperti kita ketahui, regulasi teknis MotoGP yang akan menggantikan regulasi saat ini dan akan berlaku mulai tahun 2027 akan segera dirilis secara resmi. Atau minimal draft perdananya akan mulai dicicil untuk perlahan-lahan diinformasikan kepada publik rencananya di sekitar Grand Prix Prancis di sirkuit Le Mans akhir pekan depan. MotoGP tampak sudah begitu siap untuk berpindah dari kubikasi 1000cc ke 850cc. Salah satu yang mungkin akan berubah adalah perubahan nilai bor piston maksimum yang saat ini ditetapkan 81 mm. Entah akan berada nilainya nanti saat diinfokan, mungkin akan berada di angka 70-an mm. Namun begitu sepertinya angka-angka krusial seperti nilai bor dan stroke, kubikasi silindernya dan hal-hal dalam koridor teknis lainnya sudah diinformasikan kepada semua pabrikan. Karena sejatinya tahun 2027 hanya tinggal 3 musim kompetisi berjalan lagi. Dan untuk membuat sesuatu yang baru, jelas pabrikan harus memulai proyek ini sedini mungkin. Salah satu yang sudah mengakuinya adalah Aprilia Racing. Salah satu petinggi teknis pabrikan yang bermarkas di Noale, Italia ini, Albesiano, mengatakan timnya sudah mulai mengerjakan motor 2027. Bagian pertama yang sedang dikerjakan adalah mesin yang harus sudah dibuat layout motornya. Albesiano menambahkan setiap tim akan mencoba membawa motor baru ke track pada musim semi 2026 atau mungkin bahkan lebih awal. Hal ini tentunya akan mengalihkan sumber daya dari pengembangan motor yang akan digunakan hingga tahun 2026. Direktur Teknik Aprilia Romano Albesiano menjelaskan apa yang kurang dari RSGP dan anak buahnya untuk membidik gelar juara MotoGP. Usai kemenangan di Texas, motor Aprilia yang ditunggangi Maverick Viñales harus puas menempati posisi ke-7 di Jerez. Sebaliknya, rekan setimnya Alex Espargaro jatuh dan memaksanya kembali ke pit tanpa poin di klasemen pebalap MotoGP. Akhir pekan yang suram bagi pabrikan asal Noale itu yang meski beberapa kali sudah menunjukkan potensi besar namun masih kurang konsisten dalam hal performa. Chief Engineer Aprilia Racing Romano Albesiano telah melakukan pekerjaannya dengan baik dalam beberapa tahun terakhir. Motor RSGP telah menjadi prototipe yang sangat diidamkan. Tidak seperti beberapa musim lalu ketika para pebalap Moto2 pun tidak mau bergabung. Saat mencapai puncak tertinggi di MotoGP, hal tersulitnya adalah bertahan atau konsisten. Menurutnya, tim Aprilia harus lebih baik dalam mengelola berbagai situasi. Seperti yang terjadi di Jerez saat kondisi cuaca akan hujan, yang mana hal ini telah merusak sesi kualifikasi para pebalap Aprilia. Untuk mengincar gelar juara MotoGP, mereka harus selangkah lebih maju dari Ducati, tidak hanya dalam hal evolusi motor, tetapi juga dalam hal menemukan setup di garasi. Maka pembalaplah yang harus membuat perbedaan.
Dalam balapan yang berlangsung di sirkuit Jerez Spanyol itu, Morbidelli sempat mencoba menyalip Miller di tikungan 4. Tetapi dia tergelincir sehingga menabrak pembalap Australia tersebut. Keduanya pun terjatuh dan tersungkur di atas kerikil sehingga balapan mereka berakhir pada lap 18. Setelah itu, Miller langsung bangkit dan terlihat memarahi Morbidelli sampai menunjukkan gestur ingin menanduknya dengan helm. Beruntung ada seorang marshal pemberani yang mencoba menjadi penengah di dalam keributan itu. Morbidelli pun menjelaskan bagaimana kecelakaan itu terjadi. Dari penjelasannya, rider berpaspor Italia itu menilai Miller keluar dari racing lainnya sehingga dia mencoba menyalip dengan memanfaatkan celah tersebut. Faktanya, Miller tak melenceng dari garis balap. Morbidelli lah yang memaksakan menyalip lewat dalam ketika menikung. Jadi sebenarnya Morbidelli yang terlalu memaksakan diri menyalip Miller. Padahal jika mau bersabar, Morbidelli bisa menyalip Miller di momen yang tepat. Bos teknik KTM MotoGP Sebastian Reyes terkesan dengan performa awal luar biasa yang ditunjukkan rookie Pedro Acosta di kelas utama. Tetapi dia mengaku tidak terkejut akan hal itu. Talenta muda yang saat ini mengendarai RC16 untuk tim Tech3 Gas-Gas itu 3 kali finish di 3 besar di 3 seri terakhir, yakni podium 3 di GP Portimao dan podium 2 di GP Amerika dan finish kedua di Sprint Race Jerez. Saat ini Acosta menempati peringkat 4 dalam kejuaraan dunia dan menjadi pembalap KTM teratas. Sebastian Reyes menambahkan bahwa biasanya dirinya harus memaksa seorang rookie untuk tetap tenang, menjaga setup motornya, tidak membenahi target dan sebagai gantinya harus belajar. Namun menurut Reyes, Pedro justru sebaliknya. Acosta justru sangat puas dengan motornya dan apa yang dia miliki. Lalu apa yang membuat Pedro Acosta spesial di track? Resi pun menjawab, Acosta memiliki gaya balap yang sangat unik. Resi menilai Acosta tipe pembalap late breaker, tapi di satu sisi juga sangat tenang dan sangat terkendali. Bahkan Acosta mampu mengerem motornya dengan baik, meskipun dia tidak menggunakan motor yang punya kekuatan pengereman dengan baik. Selain itu, Resi menilai Acosta juga memiliki gaya unik dalam menggunakan tubuhnya untuk mengendalikan motor saat menikung. Dua aspek inilah yang menurut Resi membuat Acosta sangat unik. Resi pun yakin Acosta akan bertarung memperebutkan gelar, tapi masih terlalu dini untuk memperkirakan kapan itu terjadi. Menatap proyek RC16 secara lebih luas, Resi merasa mereka memiliki mesin yang sangat kuat atau bahkan mungkin yang terkuat saat ini. KTM atau Gas-Gas juga telah memperbaiki kelemahan mereka dari Aero tahun lalu, tetapi tetap mempertahankan kekuatannya.